Salam mama dan saudara-saudara semua. Kami akan menceritakan mengenai ketiga filsuf, yakni Socrates, Plato, dan Aristoteles. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kami. Nama saya Milka Sefriana Teresia Mantolas. Perkenalkan, nama saya Ovi Melina Romberimbang. Saya Yuba Bayu. Baik, terima kasih. Kami akan langsung memulai menceritakan akan cerita dari ketiga filsuf ini. Saudara-saudara, sekarang saya akan bercerita tentang seorang filsuf Yunani yang bernama Socrates. Socrates ini adalah seorang filsuf yang mampu mengubah cara berfilsafat. Ia adalah seorang yang penuh misteri dan penuh dengan keanehan pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ia dianggap sebagai lalat yang mengganggu masyarakat Athena pada waktu itu. Namun, Socrates ini didaulat sebagai manusia yang paling bijaksana di Athena. Pengaruhnya pada zaman itu sangat mengesankan pada masyarakat Athena. Ada 3 sumber yang digunakan untuk mengetahui siapa Socrates sebenarnya. Yang pertama, Aristophanes, Xenophon, dan Plato. Socrates ini adalah sosok yang sangat jelek, memiliki mata yang lebar dan menonjol, hidung yang pesek dan lebar, dan memiliki bibir yang berdaging besar seperti keledai. Ia tidak suka bekerja untuk mencari nafkah atau berpartisipasi dengan negara sebab ia lebih mengeluh kemiskinan. Socrates lebih suka untuk meneropong tentang gejala-gejala sosial, perilaku manusia, pengertian-pengertian lain. Karena baginya kehidupan tidak diuji, tidak layak untuk dijalani oleh manusia. Pekerjaan itu mengharuskan dirinya untuk bertemu dengan manusia setiap saat, di mana ada kerumunan. Disitulah Socrates ada. Socrates ini menanyai orang-orang tentang apa yang paling penting, misalnya keberanian, cinta, kehormatan, dan keadaan jiwa mereka secara umum. Socrates tidak peduli ada orang yang diajaknya berbicara mau atau tidak. Itu pula yang membuat dirinya mendapatkan julukan sebagai Couple of Athens atau seekor lalat pengganggu Athena. Socrates menggunakan metode yang dikenal sebagai dialog. Logos, dia artinya melintasi atau menyeberangi, dan logos artinya kata atau nama. Baginya, dialog harus menelanjangi jiwa dan berefleksi agar orang menjadi sadar akan hidupnya. Bagi Socrates, setiap orang telah memiliki basis-basis pengetahuan. Persoalannya adalah tidak setiap orang mampu mencapai dan mengkomunikasikan pengetahuan tertentu kepada orang lain. Ia membantu orang lain yang mengenali sendiri apa yang nyata, benar, dan baik untuk dirinya sendiri. Seorang penyihir Buddha bernama Miletus telah menyusun dokumen yang telah menuduh Socrates dengan kejahatan besar, ketidaksopanan atau asebea, sebuah kegagalan untuk menunjukkan kesalehan terhadap para dewa Athena. Miletus mengklaim bahwa Socrates ini telah menyebabkan moral anak muda merosot. Sebab itu, bagi Miletus, Socrates pantas diseret ke pengadilan untuk menerima hukuman. Pengadilan dan kematian Socrates memiliki tempat yang hampir sama.
pentingnya dalam kesadaran Barat dengan kematian Yesus Kristus. Pada tahun 399 sebelum Masehi, filsuf Sokrates diadili di hadapan juri Athena dengan tuduhan makar atau mengajarkan dan menghancurkan anak muda dengan gagasan pokok pemikirannya. Sokrates dihadapkan pada 500 juri dengan hasil pemilihan voting 280 suara menyatakan bahwa Sokrates bersalah dan 220 suara menyatakan bahwa Sokrates tidak bersalah. Konsekuensinya adalah Sokrates harus menempuh jalan untuk minum racun. Dalam ajaran-ajarannya, Sokrates mengatakan bahwa dalam setiap manusia, bahkan sebelum manusia itu lahir, sudah terdapat pengetahuan, yaitu pengetahuan yang bersifat intuitif atau bawaan yang sayangnya terputus saat ketika terlahir ke dunia, sehingga kita harus diingatkan kembali tentang apa yang sudah kita tahu, melainkan mempelajari sesuatu yang baru. Selain itu, Sokrates juga mengajari murid-muridnya tentang bagaimana cara menemukan kebenaran yang tak lain dengan berpikir sendiri dan mempertanyakan berbagai hal, serta dengan memecah masalah ke dalam beberapa bagian pertanyaan-pertanyaan. Salah satu bukti pengaruh Sokrates dalam filsafat dapat ditemukan dalam dialognya dengan Euthyphro, seorang ahli agama. Dalam dialognya, Sokrates mengemukakan pemikirannya bahwa sesuatu dapat dinilai sebagai tindakan yang baik bukan karena para dewa mengatakan demikian, tetapi karena tindakan tersebut berguna dalam upaya menjadi orang yang lebih baik dan bahagia. Sokrates bahkan menomorsatukan hati nurani dan bandingkan hukum dengan membahayakan posisinya. Sepanjang perjalanan hidupnya, Sokrates dikenal dan diakui sebagai seorang filsuf yang mengajarkan pemikiran-pemikirannya. Satu di antaranya kepada Plato dan yang kedua Aristoteles. Berarti menurut Sokrates, manusia memiliki pengetahuan bawaan yang terputus saat manusia itu lahir, sehingga ketika lahir harus memulai kembali ingatan tersebut dari awal. Baik, saya akan menceritakan sedikit mengenai Plato, yang dimana Plato ini merupakan salah satu tokoh filsuf dari Athena. Plato lahir di Athena sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masehi. Nama ayahnya Ariston dan nama ibunya Periktion. Nama asli Plato sebenarnya Aristokles. Kenapa nama Plato yang viral bukan Aritokles? Karena bahu dan dahinya yang sangat lebar. Guru senamnya memberi julukan Aritokles itu dengan sebutan Plato. Di masa kecilnya, Plato mempelajari pelajaran umum dan mempelajari tentang melukis, menggambar, dan juga belajar musik, puisi, dan senam. Pada umur 12 tahun, Plato pernah belajar ke Timur Tengah. Pada saat itu, Plato muda, dia sering bergaul dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh politik di Athena. Pada umur 20 tahun, Plato bertemu dengan Sokrates dan belajar dengannya. Plato menjadi murid setianya Sokrates. Salah satu pemikiran filsuf Plato merupakan pemikiran si filsuf yang terkenal pada saat itu, yaitu Sokrates. Sokrates merupakan guru sekaligus sumber ide bagi Plato. Sokrates dan Plato hidup di zaman yang berakar dalam perabadatan Yunani kuno. Plato lebih suka belajar di luar kelas dan di lingkup kebun, dan sistem pembelajaran berdialog bersoal jawab. Plato meniru proses pembelajaran Sokrates yang diberikan kepadanya.
Terkadang cara belajarnya dibagi beberapa kelompok dan diberi soal untuk berdiskusi. Soal tersebut yang diberikan oleh Plato, ia hanya mengontrol apa yang mereka diskusikan. Setelah mereka selesai berdiskusi, barulah Plato menjelaskan dan dibenarkan cara berpikirnya. Ada juga pemikiran Plato, yaitu Plato berpikir terhadap manusia, yaitu ilmu yang didapat oleh Plato tentang manusia tidak putus dari dualisme, yakni ruh dan badan. Awal mulanya manusia dari ruhnya. Jika tidak ada ruh, maka tidak akan jadi manusia. Baru setelah itu muncullah badan dan mereka saling melengkapi antara ruh dan badan. Tapi jika tidak ada ruh, maka tidak akan menjadi yang namanya manusia. Jika sudah ada badan tapi ruhnya tidak berfungsi, berarti manusia itu sudah meninggal. Pemikiran Plato tentang ide, yaitu ilmu yang ia dapat tentang ide, itu merupakan inspirasi dari gurunya. Plato ingin menampakkan jiwa keberaniannya dan keadilan dan ingin meneruskan sifat-sifat dari gurunya jauh lebih mendalam. Pemikiran Plato tentang etika menuju pada tujuan hidupnya yang merupakan kesenangan dalam hidupnya, yang berarti jika dia menyukai sesuatu. Contohnya, dia suka membantu orang itu membuat dia menjadi senang. Itu termasuk dalam tujuan hidup mereka. Karena melakukan kegiatan yang mereka senang terhadap kegiatan tersebut membuat mereka menjadi bangga dan senang. Pemikiran Plato tentang politik itu merupakan ajaran politik yaitu mereka umpamakan sebagai negara ideal yang mendekati utopia dari hasrat manusia yang akan melahirkan suatu negara. Berdirinya negara itu seperti manusia. Dia tidak bisa berdiri sendiri sebelum ada bantuan dari orang lain. Berdirinya suatu negara itu butuh bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Pandangan Plato terhadap manusia ini masih jauh lebih mendalam lagi, yaitu manusia menurut Plato itu merupakan kumpulan jiwa dan raga, yang dimana manusia dikatakan sebagai makhluk ganda dikarenakan tubuh manusia bisa berubah-ubah dan tidak bisa dipisahkan dari dunia indera. Asal mulanya manusia itu dari munculnya ruh. Setelah ruh itu muncul, barulah dilengkapi dengan jiwa. Barulah setelah itu dilengkapi dengan raga. Maka jadilah manusia yang sempurna seperti saat ini. Menurut Plato, yang dimaksud dengan manusia pribadinya itu merupakan dari jiwanya sendiri. Sedangkan badan menurut Plato merupakan alat yang sangat berguna di suatu waktu. Menurut Plato juga tujuan hidup manusia, kehidupan, kesenangan dan kebahagiaan bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu yang dimaksud ini hawa nafsu dari kehidupan dari Plato ini. Jika kita hanya menuruti bahwa nafsu berdampak buruk ketika orang melakukan kegiatan yang menurut mereka bahagia seperti hobi yang dibayar, atau kita suka membantu orang yang lagi kena musibah, bila kegiatan itu membuat kita senang, bisa jadi itu termasuk dari tujuan hidup kita. Jadi Plato ini sesungguhnya dia berpendapat bahwa dunia yang ada ini merupakan segala sesuatu yang berdampak pada kenyataan atau faktanya. Berarti bagi Plato ini dunia yang sesungguhnya merupakan dunia ide, sedangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan kenyataan saja. Baik, saya akan menceritakan sedikit mengenai Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato dan ia juga yang mengkritik Plato dan mengajukan teorinya sendiri mengenai apa yang dapat kita ketahui mengenai dunia. Aristoteles lahir sekitar tahun 384 sebelum Masehi di Sagira. Ayahnya adalah dokter pribadi Raja Makedonia.
Pada usia sekitar 18 tahun, Aristoteles datang di Athena dan menjadi murid Plato. Ia tinggal di Akademi Plato hampir selama 20 tahun hingga kematian Plato pada tahun 348 sebelum Masehi. Aristoteles mengadakan perjalanan menikah dan pada tahun 342 sebelum Masehi menjadi guru Alexander Agung. Aristoteles mendirikan sekolah di Lyceum Athena yang menjadi saingan Akademi Plato. Ia melarikan diri pada waktu Alexander meninggal. Aristoteles adalah salah satu pemikir dari dunia kuno yang luar biasa. Berbeda dari Plato, ia sangat tertarik pada dunia natural. Ia menulis mengenai etika, politik, botani, zoologi, astronomi, sejarah, matematika, dan juga filsafat. Tetapi hanya 1/5 dari hasilnya yang sangat luas yang masih ada. Bertentangan dengan kecemerlangan Plato yang halus, gaya Aristoteles sangatlah kasar dan keras. Dari karya Aristoteles muncullah istilah yang biasa disebut dengan metafisika. Salah satu teori untuk menjelaskan kata metafisika adalah bahwa kata ini masuk dalam bahasa filosofis ketika buku dari Aristoteles ditemukan tanpa judul di antara tulisan-tulisannya. Aristoteles dengan keras mengkritik teori forma dari Plato. Menurut Aristoteles, pengetahuan adalah persepsi. Oleh karenanya, bila kita tidak mempersepsi apapun, kita tidak akan belajar dan mengerti sesuatu. Dan bila kita saja berpikir mengenai sesuatu, kita harus berpikir mengenai suatu ide pada waktu yang sama. Menurut Aristoteles juga, dunia natural adalah dunia nyata, dan persepsi serta pengalaman indrawi adalah dasar pengetahuan ilmiah. Bagi Plato, kenyataan dunia berada di dalam forma-forma yang ditangkap oleh intelek. Sementara bagi Aristoteles, kenyataan dunia berada di dalam materi atau bahan yang membentuk dunia. Seperti para filsuf Yunani yang lain, Aristoteles terpesona oleh perubahan. Plato dapat menyatakan bahwa sebuah biji ek dapat berubah menjadi pohon ek dan mempertahankan kodratnya dengan mengambil bagian di dalam ek. Aristoteles menyingkirkan pilihan itu, maka ia bertanya, bila sebuah pohon ek dan biji ek tampak sebagai dua hal yang sama sekali lain, di manakah letak keberlanjutannya? Aristoteles menjelaskan masalah perubahan di dalam psika. Ia menjadi sadar bahwa substansi material kenyataannya bersifat senyawa. Sebuah rumah terbuat dari batu dan bata, tetapi mempunyai struktur kerumahan. Yang membuatnya bukan sebuah garasi atau toko. Sebuah patung terbuat dari marmer atau tembaga, tetapi dijadikan bentuk tertentu. Aristoteles menyimpulkan semua substansi mempunyai dua bagian, material dan struktur, atau materi dan forma. Materi dan forma berada dalam dunia ini, bukan dunia yang mengatasi dunia ini, seperti forma-forma Plato. Dua teori yang bertentangan ini menjadi dasar bagaimana kita memahami dunia dan mendapatkan pengetahuan dari dunia. Forma adalah prinsip organisasi yang mengubah materi menjadi benda-benda yang dapat dikenal. Menurut keyakinan ini, Aristoteles mampu mengatakan bahwa jiwa merupakan forma dari badan. Jadi Aristoteles melepaskan ide jiwa dari keabadian dan meletakkannya di dalam situasi di sini dan kini. Ia mereduksi jiwa ke esensian atau forma dari badan. Ia dianggap mempunyai pandangan materialis mengenai manusia karena membuang ide platonik mengenai jiwa rohani. Jiwa tidak masuk keluar
masuk dari luar. Satu-satu hal yang datang dari luar menurut Aristoteles adalah pikiran atau intelek. Bagi Aristoteles, jiwa dan budi bukanlah hal yang sama. Demikian cerita kami mengenai ketiga filsuf, yakni Aristoteles, Plato, dan Socrates. Terima kasih dan shalom.